Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendekatan pengkajian sastra. Yang pertama ialah pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik disebut juga semesta atau kenyataan. Pengertian dari pendekatan mimetik sendiri ialah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan yang memandang karya sastra ini dianggap sebagai imitasi dari sebuah realitas. Secara mimetik, dalam proses penciptaan karya sastra, seorang sastrawan atau seniman tentu telah melakukan pengamatan yang seksama terhadap kehidupan manusia dalam dunia nyata, lalu membuat perenungan dan pada akhirnya merealisasikannya dalam bentuk karya sastra. Pandangan ini merupakan sebuah pandangan yang merujuk pada alam semesta. Artinya, pendekatan ini menghubungkan suatu relasi antara sudut pandang pengarang terhadap lingkungan di sekelilingnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang diwujudkan dalam bentuk karya imajinatif. Perwujudan karya merupakan kritiknya terhadap lingkungan atau alam semesta yang diutarakan melalui bentuk yang berbeda, dan pada akhirnya refleksi pengarang tersebut merupakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi pada saat itu. Nah, berbicara mengenai pandangan mimetik terhadap karya sastra, pada dasarnya tidak dilepaskan dari pikiran Plato. Nah, Plato mengungkapkan bahwa semua karya seni, termasuk karya sastra, merupakan sebuah tiruan. Nah, tiruan yang dimaksud ialah istilah relasional yang menyarankan ada dua hal, yakni hal yang dapat ditiru dan tiruannya sejumlah hubungan antar keduanya. Meskipun teori ini akhirnya dibantah oleh Aristoteles. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pendekatan mimetik berupaya memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Nah, kata mimetik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang berarti tiruan. Untuk realitas karya sastranya meliputi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lainnya. Nah, untuk prinsip karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Nah, untuk fakta-fakta sendiri meliputi pendekatan yang pertama lahir dalam dunia kritik sastra. Yang kedua, diawali oleh kritik yang dilontarkan oleh Plato dan Aristoteles terhadap karya sastra. Nah, untuk kritik Plato dan Aristoteles itu meliputi yang pertama, kritik dari Plato. Kritik dari Plato berisi bahwa karya seni dan sastra hanya tiruan dari kenyataan, jadi nilainya lebih rendah dari kenyataan. Sumber lebih tinggi daripada tiruan. Sedangkan kritik menurut Aristoteles berisi bahwa mimesis para seniman tidak semata-mata menjiplak, melainkan sebuah proses kreatif. Untuk contoh dari pendekatan mimetik sendiri ialah hubungan Siti Nurbaya dengan realitas sosial. Nah, pendekatan mimetik yang dimaksud itu seperti konflik generasi muda dan tua, kawin paksa, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif, pendekatan yang menitik beratkan perhatian kepada upaya pengarang atau penyair mengekspresikan ide-idenya ke dalam karya sastra. Lalu, ada 3 langkah dalam pendekatan ekspresif. Langkah yang pertama dalam menerapkan penafsiran pendekatan ekspresif yaitu seorang penulis harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Lalu yang kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur dalam karya sastra seperti tema, gaya bahasa atau diksi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mengaitkan hasil penafsiran dengan pengarang melalui tinjauan psikologis kejiwaan pengarang. Seperti berikut ini,
Mari perhatikan, pada baris pertama berisi berdiri aku di senja senyap. Pada baris itu mengandung majas inversi atau anastrof, susunan kalimat terbalik. Lalu di baris kedua berisikan camar melayang menepis buih yang mengandung majas hiperbola yang artinya melebihi sifat dan kenyataan yang sesungguhnya. Lalu di baris terakhir mengandung majas metonimia, yang artinya menggunakan sesuatu nama, tetapi yang dimaksud benda lain. Di sini aku bakal menjelaskan tentang pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra itu berkembang dari pendekatan ekspresif. Kenapa? Karena kalau kita lihat pendekatan ekspresif itu menganalisis suatu karya sastra dari segi pengarang. Sedangkan kalau sosiologi sastra itu kita menganalisis karya sastra melalui pengarang sebagai objek dalam masyarakat atau sebagai bagian dari masyarakat. Nah, kita melihat hubungan timbal balik antara sastra dengan masyarakat. Menurut Well dan Warren membagi sosiologi sastra menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra yang menjadikan dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang pengarang, dan ideologi pengarang. Kemudian di sini dia menjadikan pengarang itu tidak murni untuk menganalisis karya sastra, tetapi melihat pengarang sebagai bagian dari masyarakat dan penganalisisan karya sastra itu tersebut berdasarkan masyarakat gitu. Yang kedua itu sosiologi sastra memasalahkan karya sastra itu sendiri. Jadi di sini kita dapat melihat penelaahan sesuatu yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuan karya sastra. Nah, yang ketiga itu sosiologi karya sastra dijadikan sebagai sumber penelaahan tentang apa? Pembaca dan dampak sosial dalam masyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang pendekatan sosiologi sastra. Contohnya itu aku mau bahas di puisinya Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Di Hujan Bulan Juni itu aku mau membahas 3 macam. Kenapa hujan bulan Juni yang tabah? Kenapa hujan bulan Juni yang bijaksana? Dan kenapa hujan bulan Juni yang arif? Yang pertama adalah hujan bulan Juni yang tabah. Kenapa tabah? Karena dia mampu menahan hujan yang belum waktunya turun. Artinya dia mampu untuk tidak mengutarakan rasa cinta, rasa rindu sebelum waktunya tiba. Nah, yang kedua, hujan bulan Juni yang bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Karena dia mampu memendam perasaan dan menahan perasaan itu untuk tidak disampaikan. Kemudian yang ketiga, hujan bulan Juni yang arif. Hujan bulan Juni yang arif ini, teman-teman, itu membiarkan rasa cintanya, rasa rindunya untuk berkembang dengan sendirinya atau tidak disampaikan kepada seseorang. Dia merelakan rasa cinta, merelakan rasa rindunya, dan memilih memendam dalam hatinya sendiri. Nah, teman-teman, apabila kita lihat kaitannya dengan konteks masyarakat, bahwa pada tahun pembuatannya 1989 ini musim kemarau, musim penghujan masih sangat teratur, dan bulan Juni itu masih kategori dalam musim kemarau. Kenapa Sapardi Djoko Darmono ini mengambil judul Hujan Bulan Juni? Ini adalah suatu ketidakmungkinan, sehingga sebenarnya hujan bulan Juni ini merupakan suatu penggambaran bahwa seseorang itu sedang menahan rasa rindunya, menahan rasa cintanya agar tetap terjaga, tidak tersampaikan, dan cukup dirinya saja yang merasa seperti dia sedang merindukan sosok seorang kekasih cintanya, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari pendekatan sosiologi sastra. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pragmatik dan resepsi dalam kajian sastra. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apakah itu pragmatik? Pendekatan pragmatik adalah melihat sastra dari hubungan karya sastra dan pembacanya.
Banyak yang mengatakan kalau pragmatik dan reseksi sastra itu sama. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pragmatik itu salah satu dari 4 dasar pendekatan sastra yang kemudian berkembang menjadi pendekatan resepsi. Pendekatan pragmatik. Kritik pragmatik itu melihat karya sastra dari publik pembaca selaku penyambut karya sastra. Singkatnya, tanpa ada pembaca, karya sastra itu tak berarti. Pendekatan ini melihat sejauh mana implikasi terhadap masyarakat. Pendekatan ini juga memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu pada pembaca. Pendekatan resepsi memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembaca, membedakan arti dengan makna. Berikut ini macam-macam pendekatan resepsi sastra. Yang pertama, resepsi sastra lewat kritik. Kritikus sastra dianggap sebagai penggenggam utama dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, resepsi sastra eksperimental. Caranya dengan menyebarkan angket yang berisi pertanyaan mengenai suatu karya sastra kepada pembaca. Lalu, orang yang menyebarkan angket ini menganalisisnya. Yang ketiga, resepsi sastra melalui fisik. Cara ini seperti penyaduran, penerjemahan, pendekatan intertekstual, dan penyalinan. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan objektif dan pendekatan struktural. Pendekatan objektif yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian semata-mata kepada unsur-unsur, antar hubungan, dan totalitas karya sastra. Karya sastra dianggap sebagai struktur yang otonom, yaitu struktur yang bebas dari realita pengarang dan pembaca. Konsep dasar pendekatan ini yaitu karya sastra merupakan sebuah struktur yang terdiri dari unsur-unsur pembentuk struktur. Dari unsur-unsur pembentuk struktur tersebut terdapat jalinan yang erat. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu menolak adanya unsur ekstrinsik dalam karya sastra. Pengembangan dari pendekatan ini yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural. Strukturalisme sering dipandang sebagai teori atau pendekatan dalam penelitian sastra. Pendekatan strukturalisme akan menjadi sisi pandang apa yang akan diungkap melalui karya sastra, sedangkan teori adalah pisau pembeda analisisnya. Dasar strukturalis yaitu cara berpikir tentang dunia, terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Dalam pandangan ini, karya sastra diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki struktur yang saling berkaitan satu sama lain. Struktur tersebut memiliki bagian yang sangat kompleks, sehingga pemaknaannya harus diarahkan ke dalam hubungan antar unsur secara keseluruhan. Ide dasar strukturalis adalah menolak kaum mimetik yang menganggap karya sastra sebagai tiruan kenyataan, teori ekspresi yang menganggap karya sastra sebagai ungkapan watak dan perasaan pengarang, dan menentang asumsi bahwa karya sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembaca. Pendek kata, strukturalisme menekankan pada otonomi penelitian sastra. Strukturalis hadir sebagai upaya melengkapi penelitian sastra yang ekspresifisme dan berbau historis. Menurut paham strukturalisme, paham ekspresifisme dan historis telah gagal dalam memahami karya sastra, karena selalu mengaitkan karya sastra dengan bidang lain. Padahal karya sastra sendiri telah dibangun oleh kode-kode tertentu yang telah disepakati. Dalam penerapannya, pendekatan struktural ini memahami karya sastra secara close reading atau membaca karya sastra secara tertutup tanpa melihat pengarangnya, realitas, dan pembaca. Pendekatan ini mengkaji atau meneliti karya sastra tanpa melihat pengarang dan hubungan dengan realitasnya. Analisis pemaknaan difokuskan pada unsur intrinsik karya sastra. Dalam hal ini, setiap unsur intrinsik dianalisis dalam hubungannya dengan unsur intrinsik yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan semiotika. Nah, apa sih pendekatan semiotika? Nah, pendekatan semiotika adalah pendekatan yang memiliki sistem tersendiri, yaitu berupa tanda. Nah, semiotika ini merupakan ilmu yang mengkaji tentang sebuah tanda. Nah, semiotika itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata semeion yang artinya tanda. Nah, tanda itu apa sih?
Tanda itu merupakan sesuatu yang mewakili sesuatu, seperti metafora. Nah, tanda ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikon, kedua ada indeks, dan yang ketiga ada simbol. Nah, yang pertama ada ikon. Ikon adalah tanda yang memiliki kemiripan, bahkan menyerupai secara fisik dengan sesuatu yang diwakilinya. Nah, ikon ini dapat dilihat. Contohnya, lukisan potret wajah yang menyerupai seseorang adalah ikon dari orang itu. Yang kedua ada simbol atau yang biasa disebut dengan lambang. Adalah tanda yang mewakili sesuatu berdasarkan kesepakatan-kesepakatan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Dan ini harus dipelajari. Contohnya itu ada bahasa isyarat atau kata isyarat. Nah, yang ketiga ini adalah indeks. Indeks adalah tanda yang mewakili sesuatu berdasarkan keterkaitan yang biasanya terbentuk dari pengalaman seperti contohnya ini ada awan kelabu, adalah tanda yang menandakan bahwa akan datangnya hujan. Nah, kemudian ada loh kelebihan dan kekurangan dari pendekatan semiotik ini. Yang pertama ini ada kelebihannya dulu. Kelebihannya itu pendekatan semiotik ini mampu memperjelas begitu banyak makna di dalam karya sastra secara tidak langsung. Nah, pendekatan ini juga membantu memperjelas simbol-simbol dan tanda-tanda yang terdapat dalam suatu karya. Nah, kekurangan pendekatan semiotik ini adalah karena pendekatan semiotik ini lebih memperhatikan atau menginterpretasikan simbol, tanda, dan ikon. Hal ini membuat pembaca memiliki analisis yang berbeda dari makna yang berbeda dari yang dimaksud penulis. Jadi, kita memaksudkannya apa, penulis memaksudkannya apa. Mungkin terjadi dua arti makna yang berbeda. Nah, itu menyebabkan kesalahpahaman dalam pengkajian teori sastra tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra yaitu kajian teori konsep psikologi yang diterapkan pada karya sastra dan pengarang dan penokohan. Namun dalam terapannya psikologi sastra lebih memberikan pada unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra. Kemudian psikoanalisis. Psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena psikologi dapat menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang merevisi dan menulis kembali karyanya. Penelitian psikologi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi, kemudian dilakukan analisis terhadap suatu karya sastra. Yang kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra, kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis. Psikoanalisis dalam karya sastra berguna untuk menganalisis tokoh-tokoh dalam drama atau novel secara psikologis. Tokoh-tokoh tersebut merupakan imajinasi atau khayalan pengarang yang berada dalam kondisi jiwa yang sehat maupun terganggu, lalu dituangkan menjadi karya yang indah. Menurut konsep Freud, yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yaitu yang pertama lapisan sadar, lapisan prasadar, dan yang ketiga lapisan tidak sadar. Tapi basis konsepnya tetap mengenai ketidaksadaran, yaitu bahwa tingkah laku manusia lebih digerakkan pada aspek-aspek tidak sadar dalam dirinya. Pembagian itu dikenal dengan pembagian struktur kepribadian manusia dan tetap terdiri dari 3 unsur, yaitu ide, ego, dan superego. Terima kasih. Pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme adalah pendekatan yang mendasar pada pandangan feminisme.
yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan. Lahirnya pendekatan feminisme tidak bisa dilepaskan dari gerakan feminisme di Amerika yang berkembang pada tahun 1700-an. Meskipun berbagai aliran feminisme memiliki teori dan ideologi yang beragam, tapi semua berangkat dari kesadaran yang sama dan penindasan dan pemerasan perempuan dalam masyarakat. Berbagai aliran-aliran tersebut adalah 1. Feminisme liberal, 2. Feminisme radikal, 3. Feminisme marxis, 4. Feminisme sosialis. Ragam kritik sastra feminis. 1. Kritik sastra feminis ideologis memfokuskan pada citra serta wanita dalam karya sastra, meneliti kesalahpahaman tentang wanita dan sebab-sebab mengapa wanita swing tidak perhitungkan dalam kritik sastra. 2. Kritik sastra feminis genokritik meneliti sejarah karya sastra wanita, gaya penulisan, tema, genre, struktur tulisan wanita, kreativitas penulisan wanita, profesi penulis wanita sebagai sebuah kumpulan serta perkembangan dan peraturan tradisi penulis wanita. Ketiga, kritik sastra feminis sosialis Maxim meneliti tentang tokoh-tokoh wanita dari sudut pandang sosialis, yaitu tokoh-tokoh masyarakat. Keempat, kritik sastra feminis psikoanalitik memfokuskan kajian pada tulisan-tulisan wanita karena para feminis percaya bahwa wanita biasanya mengidentifikasikan dirinya pada tokoh-tokoh wanita tersebut. Kritik sastra feminis lesbian meneliti penulis dan tokoh wanita saja, diawali dengan mengembangkan suatu definisi yang cermah tentang makna lesbian, kemudian mengidentifikasi penulis dan karya-karyanya. Yang terakhir, kritik sastra feminis ras atau etnik, kritik yang membatasi kajian pada penulis wanita etnik dan karyanya. Terima kasih.